Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taras Ainafia dengan NIM 11036 dari kelas Manajemen Pendidikan 2020. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan penetapan standar mutu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Bapak Konstitusi SKMM. Selamat menyaksikan. Penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah daerah, badan akreditasi, dan badan standarisasi. Penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penjaminan mutu melalui akreditasi. Sementara akreditasi adalah suatu proses yang memperlihatkan kemampuan masyarakat umum terhadap suatu instansi pendidikan yang memenuhi standar. Mengapa penjaminan mutu eksternal itu penting? Pertama, penting untuk melihat capaian lembaga pendidikan dalam memenuhi standar yang telah ditentukan. Kedua, diperlukan untuk pertanggungjawaban dan alat publikasi kepada stakeholders lembaga pendidikan. Ketiga, sangat penting untuk mendorong dan mempercepat perkembangan lembaga pendidikan untuk mencapai kualitas yang lebih baik, relevan, dan efektif. Keempat, dapat memotivasi lembaga pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Jadi, penjaminan mutu eksternal sangat penting karena suatu lembaga pendidikan perlu mendapatkan pengakuan sekaligus legalitas dari lembaga lain. Kemudian macam-macam kelembagaan penjaminan mutu eksternal. Yang pertama itu ada lembaga akreditasi mandiri, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri. Yang kedua ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau yang disingkat BANPT. Dia merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan badan non-struktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi. Nah, sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk mencapai kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Nah, sistem penjaminan mutu eksternal ini direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian BSNP dan BANSM, sesuai dengan kewenangannya. Siklus dari sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada siklus fasilitasi peningkatan mutu, yaitu kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, perencanaan peningkatan mutu melalui rencana strategis pembangunan pendidikan, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan, monitoring, dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat dalam melakukan fasilitasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disebut dengan Ditjen Dikdasmen. Nah, Kemendikbud itu dibantu oleh lembaga penjaminan pendidikan. Nah, fasilitasi oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan provinsi dan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Ditjen Dikdasmen. Kemendikbud, pemerintah kabupaten atau kota melakukan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota, dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan kabupaten atau kota, dan berkoordinasi serta kerjasama dengan Ditjen Dikdasmen dan Kemendikbud. Lalu yang kedua ada siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah. Nah, dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP melalui evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan, penetapan standar nasional pendidikan, dan penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.
Lalu yang ketiga ada siklus akreditasi satuan pendidikan. Secara berkelanjutan dikembangkan oleh BNSM melalui evaluasi mutu satuan pendidikan, audit mutu eksternal, dan penetapan akreditasi. Nah, dalam menjalankan kewenangannya, Badan Standar Nasional Pendidikan dan BNSM memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam sistem informasi mutu pendidikan. Berikut merupakan contoh dari sistem penjaminan mutu eksternal. Yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ya kepada tim asesor. Alhamdulillah pada pagi hari ini datang dengan begitu alhamdulillah lancar, berkah, selamat dengan kedatangannya kamu ini untuk penilaian di TK Nurul Islam. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan mendapatkan hasilnya yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat yang datang ke sekolah ini bukan hanya di bersama temannya tuan biasa saja, banyak sekali yang dari kecamatan yang dilibatkan di kabupaten gitu ya, dari Ciserti segala heran sangat panjang itu kan sangat jauh. Kenapa mereka itu sampai jauh-jauh datang ke sekolah ini? Karena mungkin mereka orang tuanya itu mempunyai penilaian nilai plus ke sekolah ini, ya. Karena apa? Karena produk dari sekolah ini alhamdulillah di sekolah lanjutannya di SD atau sampai ada yang SMP sekarang sudah ada ya. Ada orang tua yang jauh-jauh menyekolahkan ke sini, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya akreditasi ini sekolah ini baik dalam pembelajarannya, sarana dan prasarana itu jauh lebih meningkat. Juga kami mohon untuk ibu-ibu nanti ya dipersiapkan di bawah juga ibu apa yang dibutuhkan oleh ibu asesor. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami bisa datang ke lembaga Bapak dan Ibu kita ke sini atas undangan dari Bapak dan Ibu melalui sistem visitasi ini dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan gitu ya. Insya Allah mungkin ini dilakukan pemerataan untuk se-Indonesia. Ya, jadi penilaian akreditasi pun sekarang itu se-Indonesia bukan lagi provinsi. Kalau misalnya dulu alhamdulillah ternyata di lembaga Bapak dan Ibu di sini sudah melakukan akreditasi dan nilainya A, nilainya tidak sesuai yang diharapkan ke B misalnya atau menurun, dianggapnya menurunkan dari A ke B gitu. Ini B-nya itu B nasional bukan lagi B provinsi. Yang melakukan akreditasi visitasi ini sudah luar biasa seperti itu. Dan saya mengucapkan selamat juga kepada bunda-bunda ini yang sudah menyekolahkan di sekolah ini karena kenapa katanya saya mengucapkan selamat? Karena setelah melakukan akreditasi ini nanti kan di sini tuh berstandar nasional ya Bun ya. Katanya kalau misalnya kita pakai calon aja ya gimana harus SNI masa sekolah tidak. Jadi di sini itu insya Allah nanti akan berstandar nasional. Mungkin tidak akan banyak juga dari saya, mohon maaf sebelumnya nanti banyak bertanya-tanya sama bunda-bundanya nih, sama ibu gurunya, sama orang tua juga mungkin nanti ada yang saya tanya. Kemudian nanti sering memegang telepon bukan untuk WhatsApp-an atau teleponan dengan siapa, tapi memang kebutuhan kami untuk memotret Kak. Jadi memang kami kesini atas nama dari Badan PFO dan PNF itu sekarang itu melakukan visitasi. Jadi memang tugasnya hanya melakukan pemotretan
pemotretan, baik itu pemotretan fisik ataupun dari wawancara sampai itu. Jadi memang nanti ada digali itu melalui wawancara, kalau nanti memang tidak ada dapatnya seperti itu. Jadi nanti kami memotretnya dari berbagai sudut seperti itu ya. Kami tidak akan menjudge, tidak akan mengintervensi bapak ini salah, kenapa ini kayak gini, tidak akan mengintervensi karena memang tugas kami hanya memotret seperti itu. Jadi kalau misalnya intervensi ada pakarnya. Dari ibu sebelumnya sudah ada pembimbingan seperti itu. Jadi nanti untuk penilaiannya pun tidak dari kami saja, kami di sini hanya memotret apa yang ada di lembaga bapak, apakah memang terbukti ada, kemudian apakah diimplementasikan dan sesuai juga dengan aturan-aturan yang ada seperti itu. Jadi memang pemotretan yang kami lakukan, kemudian nanti setelah kami melakukan pemotretan ada penilaian lagi oleh validator. Jadi memang sebelum oleh kami pun berkas-berkas yang PDF itu sudah diperiksa oleh KPK, kemudian kami setelah divisitasi nanti ada validator, oleh validator nanti ada rapat pleno. Jadi memang ada berbagai tahapan, tidak hanya dari satu tahap seperti itu. Jadi nanti penilaiannya pun banyak pertimbangannya seperti itu nanti di rapat pleno. Bapak Ibu insya Allah sudah melakukan yang terbaik untuk lembaga ini. Selain kami melihat yang nampak, juga kami berusaha untuk memunculkan, menggali yang tidak terlihat dan menjadi wawancara dengan orang tua gitu ya. Mudah-mudahan tadi apapun hasilnya kami sudah melakukan yang terbaik, apalagi ibu-ibu gitu ya, sudah melakukan yang maksimal untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nilai itu tidak hanya berupa angka atau huruf ya. Nilai yang lebih tinggi itu adalah penilaian lembaga kita di masyarakat ya. Itu mungkin untuk kedepannya bahwa kita sudah lebih pede, bagus iya, kemudian juga ditambah dengan sudah terakreditasi berstandar nasional seperti yang Ibu pengawas tadi. Subhanallah, luar biasa. Insya Allah akan menjadi tolak ukur untuk lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hasil dari apa yang kami lihat di sini memang penilaiannya sudah bagus, kemudian dari sisi fasilitas juga sudah baik, namun memang untuk fasilitas tertentu memang harus ada yang dikembangkan gitu ya. Jadi untuk secara keseluruhan memang sudah baik. Dengan penjelasan saya mengenai sistem pemilihan
pendidikan dan penerapan standar mutu. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.